Firman ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Firman ke-9 berbicara tentang dusta. Dusta dalam bahasa Ibrani disebut seker, yang artinya ketidakbenaran, kepalsuan, atau kesalahan. Atau secara sederhana bisa kita sebut sebagai kebohongan, yaitu mengatakan sesuatu yang berlawanan dari apa yang sebenarnya. Kebohongan atau dusta terjadi karena kesalahan, ketidaktahuan, dan bahkan ketidakpedulian. Bisa jadi berbohong untuk melindungi diri dan menutupi kesalahan diri sendiri atau orang lain. Ada juga yang sengaja berbohong untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, seperti menjelekan nama baik orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnahkan segala yang jahat kepada orang lain untuk menaikkan diri sendiri, seperti untuk mendapatkan jabatan tertentu atau pujian dari atasan dan teman-temannya. Alkitab jelas melarang dusta. Dusta adalah lawan dari kebenaran, sedangkan Yesus adalah kebenaran. Sehingga siapa yang berdusta, dia bukan anak-anak Allah, melainkan anak-anak gelap, yaitu iblis. Yohanes 8 ayat ke-44 berkata, kamu berasal dari bapakmu, yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Tahukah Anda kebohongan sama saja dengan mencuri atau membunuh? Ketika kita memberikan saksi palsu atas sesama kita secara tidak langsung, kita sedang mencuri nama baiknya. Dan ketika dia kehilangan nama baiknya, sama saja kita membunuh karakternya. Parahnya, dusta yang sengaja ataupun tidak sengaja kita sebarkan tidak akan bisa kita tarik kembali. Kebohongan itu akan terus menyebar, bahkan bisa jadi semakin ditambah-tambahi. Sehingga kebohongan menjadi semakin luas dan mengakibatkan kebencian pada korban. Apalagi zaman sekarang, kita sulit sekali membedakan berita yang benar dan tidak benar. Tidak semua yang viral pasti benar. Dan lagi, kebohongan yang terus-menerus ditayangkan dan diberitakan lama-lama menjadi sebuah kepercayaan. Bahkan budaya, adat istiadat, peraturan, doktrin yang akhirnya menjadi penyesatan. Kebanyakan orang sering menganggap remeh dusta dengan alasan untuk melindungi diri sendiri supaya terhindar dari hukuman atau berdalih bahwa kebohongan yang diucapkan hanya sedikit. Padahal, ketika kita berbicara hal yang tidak tepat tentang orang lain dan tanpa sepengetahuan orang lain, kebohongan itu akan berlanjut kepada orang lain dan apalagi disertai oleh kebencian. Ketika kebohongan itu sampai pada orang lain, bisa jadi orang lain menambah-nambahi hal lain. Dan akhirnya, semakin lama semakin menyimpang dari kebenaran sesungguhnya dan sesama kita yang akan terkena dampaknya. Tahukah Anda, ada begitu banyak sesama kita yang menderita karena dusta orang lain, bahkan dipenjara karena kebohongan yang ditujukan padanya. Kejahatan selalu butuh kambing hitam untuk dikorbankan. Kejahatan yang menumpuk ditujukan pada kambing hitam yang tidak bersalah, seperti Tuhan Yesus yang menjadi korban seluruh dosa manusia. Tahukah Anda bahwa rasisme akar sebenarnya adalah dusta pada kelompok tertentu, menyalahkan kelompok tertentu karena warna kulit, kepercayaan, atau agama tertentu. Daripada repot-repot mencari dan menguji kebenaran, seseorang menunjuk kambing hitam untuk dijadikan korban. Akhirnya, bukan hanya satu individu, tapi seluruh kelompok ikut menanggung penderitaan yang tidak pernah dilakukannya. Sama halnya dengan dosa pertama yang menurun sampai kepada kita, sehingga satu-satunya jalan untuk melawan dusta adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran dan hidup, berbanding terbalik dengan pendusta yang mencuri kebenaran untuk membunuh dan membinasakan. Tak heran, dusta, pencurian, dan pembunuhan dan iri hati sering disebutkan dalam satu paket dosa. Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebenarnya firman ke-9 berbicara tentang hal yang sederhana, berkata ya jika ya, dan tidak jika tidak. Tidak perlu harus bersumpah demi langit dan bumi, apalagi demi nama Tuhan. Katakan saja sebenarnya ya, jika ya, tidak jika tidak. Kadang kita tidak berani mengatakan sebenarnya karena takut menyakiti perasaan orang lain. Padahal kebenaran bisa membuat orang lain sadar akan kesalahan mereka. Daripada mengatakannya di depan umum atau secara tersembunyi, hal itu justru akan merusak nama baik sesama kita dan dia tidak sadar akan kesalahannya. Tegurlah sesama kita dengan kasih jika memang dia salah. Nasihati sesama kita, pujilah jika dia benar, dan berikan dorongan supaya sesama kita kuat. Dengan berkata apa adanya secara langsung, kita bisa saling mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun terjadi konflik karena perdebatan, hal ini jauh lebih baik dari perkataan dusta yang sembunyi-sembunyi.
Dengan saling berkata kebenaran, kita bisa saling menajamkan diri. Daripada menyembunyikan kebenaran, lebih baik katakan kebenaran kepada saudara seiman kita secara empat mata. Dia tidak menyebarkan kelemahan, kejelekan, apalagi kesalahan kepada orang lain, tapi berusaha mendorong dan menegur jika salah, karena Alkitab berguna memang untuk mengajar seseorang supaya semakin serupa dengan Kristus. Dan cara kita menunjukkan kasih adalah dengan menjaga saudara seiman kita tetap berada di jalan yang benar. Jadi, kita bisa menjadi kutuk atau berkat tergantung apa yang kita katakan. Kebenaran atau dusta, kebenaran akan semakin mempererat hubungan antar sesama anggota kerajaan Allah, tetapi dusta akan menghancurkan sesama kita secara perlahan-lahan. Mana yang kita pilih, berkat atau kutuk? Efesus 4 ayat 25 berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota."